Mana yang ngarang garap leweng tuh? Orang awi tadi dia. Pernah tuh babarangan maco? Timimiti iraha ngerti leweng. Tiba heula ngerti leweng. Nah terus, kunaon ieu warga nolak di jugjug jenek kan? Karena aya program di kementerian anu kelihatanana lumayan bagus dibanding pasien awi. Cek saha? Ya menurut saya lah itu. Ngerti teu kunaon Gusti Allah nyiptakeun awi di dieu? Supaya teu longsor. Ningali teu jalan di haleup longsor. Akibat kebon awina dibabat. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan? Dedi Mulyadi. Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk, Pak. Kalau yang lain-lain saya toleran, tapi dengar lingkungan hidup dan hutan, saya nggak bisa terima. Karena apa? Jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Maong saha maong teh maaing. Saha maaing teh Sunan Amung. Saha Sunan Amung teh indung narasa. Saha indung narasa teh nu entep dinu angen-angen sia. Nu niruk dinu cacantu, nu ngacengjen dinu angan-angan, nu sumarambah dinu baya, nu ku anjeun sok dikiran unggal waktu, ku rasa karasana ngarti. Pernah nggak kalian ngerasa seperti sedang dijaga, tapi kalian nggak tahu oleh siapa? Itulah yang sering terjadi pada Kang Dedi Mulyadi. Siapa yang gak kenal Kang Dedi Mulyadi? Sosok yang dikenal berani, kritis, dan dekat dengan akar budaya Sunda. Tapi di balik sikap tegas dan tutur kata yang selalu menenangkan, ada sisi lain yang gak banyak orang tahu. Konon, sejak kecil, Kang Dedi sudah punya sesuatu yang berbeda. Orang-orang tua di kampungnya percaya ia adalah anak pilihan yang sejak lahir sudah dijaga oleh kekuatan yang tak kasat mata. Bukan sekedar mitos, karena beberapa saksi mata mengaku melihat langsung peristiwa-peristiwa aneh yang melibatkan dirinya. Mulai lolos dari bahaya maut secara tak masuk akal, sampai munculnya sosok maung putih di tempat-tempat keramat. Dan yang bikin merinding, kekuatan itu bukan hanya terasa, tapi benar-benar menunjukkan diri. Beberapa orang bahkan bilang, ada wangsit dari para leluhur Sunda yang diwariskan khusus pada dirinya. Tapi kenapa harus disembunyikan selama ini? Siapapun penikmat sejarah, pemerhati atau siapa, kalau boleh saya menawarkan, kalau belajar sejarah ya ke sini. Ya, keren. Kenapa kalau belajar sejarah itu ke Sunda? Karena ketika bicara sisi lain, orang mempelajari sejarah itu kan untuk mengambil ibrah dan juga hikmahnya, Pak. Iya. Nah, perjalanan sejarah yang ada di Sunda, pergantian setiap periodisasi itu tidak melewati fase atau konflik yang radikal. Jadi kalau kita sekarang melihat, oh ada Cirebon, ada Sumedang Larang, ada Banten, ada Galuh, ada siapa lagi? Ketika kemudian masuk mendalami ini, ada maka sebagian akan kebudayaan yang dibawa dari Batavia. Maka kemudian akan tersenyum. Ya pantas bae ya Cirebon eta teh walang Sunda, walang putrana Sri Baduga. Sumuhun sadayana gitu. Para putra-putra Sunda kan gitu kan. Ya. Sahabat Keramat Wali, waktu itu sekitar tahun 2015, langit udah mulai gelap dan hujan baru reda di kaki Gunung Burangrang. Kang Dedi datang untuk sebuah acara adat di salah satu kampung tua, tempat keramat yang gak banyak orang berani datang malam-malam. Di tengah suasana itu, seorang warga bernama Mang Asep, sesepuh kampung situ, tiba-tiba berkata pelan sambil matanya nanar, "Tolong, bilang ke Kang Dedi, nanti ada yang jagain. Tapi jangan kaget kalau enggak semua orang bisa lihat." Nah, malamnya saat acara dimulai dan Kang Dedi sedang berjalan menuju lokasi utama, tiba-tiba semua heboh. Beberapa warga menjerit, ada yang lari, ada juga yang malah sujud diam. "Maung Kang, maung bodas," teriak seorang ibu. Tapi anehnya, nggak semua orang bisa lihat. Kang Dedi sendiri cuma tersenyum, lalu bilang pelan, "Tenang, nuka tingali ku anjeun, teu salawasna kudu dipaluruh hartina."
Artinya, yang kamu lihat nggak selalu harus dicari artinya. Nah, kisah paling bikin merinding datang dari kejadian di Subang. Waktu Kang Dedi hampir kecelakaan saat perjalanan malam, mobil yang ditumpanginya nyaris tergelincir ke jurang setelah menghindari sepeda motor tanpa lampu. Sopirnya panik, tapi anehnya mobil tiba-tiba berhenti sendiri, padahal rem sudah blong. Saat mereka turun dan periksa, ada bekas telapak kaki besar di tanah liat, seperti cakar binatang, tapi bentuknya terlalu rapi dan terlalu sempurna untuk sekedar jejak biasa. Salah satu pengiringnya, sebut saja Pak Nana, berkata, "Maaf Kang, tapi tadi saya lihat jelas ada maung bodas jalan di depan mobil, terus ngilang di pepohonan." Kang Dedi lagi-lagi cuma tersenyum. "Itu bukan maung, itu penjaga." Nah, sejak saat itu banyak yang percaya Kang Dedi memang punya pangreksa atau pelindung gaib yang akan muncul kalau jiwanya terancam. Dalam budaya Sunda, apa yang dialami Kang Dedi sering disebut sebagai bentuk kakancingan karuhun, yaitu hubungan batin dengan leluhur yang begitu kuat hingga energi mereka bisa menjelma untuk melindungi keturunannya. Ada pensepuh dari daerah Sagalaherang pernah bilang, maung bodas bukan cuma simbol kekuatan, dia adalah pesan dari alam bahwa yang bersangkutan punya tugas leluhur yang belum selesai. Banyak juga yang meyakini bahwa Kang Dedi adalah anak indigo yang bertransformasi menjadi pemimpin spiritual yang tetap membumi. Ia bisa berdialog dengan alam tanpa harus melawan logika. Dalam sejarah Sunda kuno, terutama dalam naskah-naskah seperti Keropak 406 atau Catatan Wangsit Siliwangi, ada ramalan soal pinilih, yaitu seseorang yang akan muncul membawa semangat Sunda di zaman modern. Nah, sosok ini digambarkan memiliki tanda lahir spiritual, dijaga hewan mistis, dan tidak bisa disentuh oleh kejahatan selama masih menjalankan tugas budaya. Banyak warga meyakini Kang Dedi adalah representasi dari ramalan itu. Di beberapa tempat, Kang Dedi bahkan disebut sebagai putra paninengan karuhun, yaitu anak pengingat leluhur. Hal ini diperkuat dengan gaya hidupnya yang nyambung dengan alam, spiritualitas lokal, dan keberaniannya menjaga tradisi Sunda di tengah arus zaman. Sahabat Keramat Wali, kalau dipikir-pikir, apakah mungkin kita ini hidup bukan sendirian? Bahwa di balik langkah kita ada doa orang tua, ada restu leluhur, bahkan mungkin ada kekuatan yang gak bisa dijelaskan secara logika. Kisah Kang Dedi ini, entah kita percaya atau tidak, bikin kita bertanya, apakah mungkin seseorang bisa benar-benar dilindungi oleh karuhun, oleh energi lama yang diwariskan turun-temurun? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, di setiap budaya kita selalu ada cerita tentang penjaga yang datang bukan dari dunia nyata. Entah itu maung bodas, suara dalam hati, atau mimpi yang terasa terlalu nyata. Dan bisa jadi kita semua pernah merasakannya. Pernah diselamatkan dalam keadaan genting, pernah merasa tenang di tengah badai padahal nggak ada siapa-siapa, atau tiba-tiba dapat petunjuk dari mimpi, atau firasat kuat untuk tidak pergi ke suatu tempat. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa ada yang menjaga kita, yang tak terlihat tapi selalu hadir. Nah, dalam budaya Sunda, hubungan antara manusia dan karuhun itu sakral. Mereka yang hidup selaras dengan alam, tidak sombong, menjaga budaya, dan menghormati yang tua, akan selalu ditemani. Dan Kang Dedi dengan segala kontroversi dan keberaniannya, barangkali ada pengingat bagi kita bahwa kekuatan leluhur belum punah, masih hidup, masih menjaga, asal kita tidak lupa jalan pulang. Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk, Pak. Karena jarang orang peka terhadap hutan. Saya paling sayang sama pohon, Pak. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak, Pak. Atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi, orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Sahabat Keramat Wali, jadi setelah dengar semua kisah tadi tentang maung bodas, energi pelindung, sampai wangsit leluhur, kalian percaya nggak kalau ada kekuatan tak terlihat yang menjaga kita? Atau
Jangan-jangan kalian sendiri pernah ngalamin hal mistis yang sampai sekarang nggak bisa dijelasin pakai logika? Tulis di komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi penguat bagi yang lain. Kalau ternyata kita nggak sendirian dalam pengalaman-pengalaman aneh itu. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan kisah seperti ini, mistis, budaya, dan spiritualitas yang membumi, klik like dan subscribe. Karena masih banyak cerita yang belum pernah kalian dengar. Cerita dari tanah sendiri, cerita dari leluhur kita.